kayaknya nama aku kan Marta soalnya. Marta, Gel- naiklah deh. Gelar donasi dong. Oke. Oh yaudah, Saudara. gelar donasi kan, dengerin. Bentar, Laura, biar aku dengerin dulu. ya, dengerin ya. Dengerin nih, Ten, dengerin. Biarin aja, Sal. Gelar donasi kan, Ten. Oke. Saya mau buat saudara Iman yang 500 orang untuk mengumpulkan donasi buat saya supaya saya bisa menikah lagi. Nah, jadi kalian kumpulkan donasi buat aku biar aku bisa menikah lagi. Karena untuk melamar si Gondrong ternyata butuh biaya banyak. Kemarin ku tanya Ndrong berapa mahar kau Ndrong. Ternyata dia minta mahar itu 1 kijang Innova. Oh, Terus lontong ini. ku bilang kok tinggi-tinggi kali harga gondrong padahal gak bangun ya barang kau. Ku bilang gitu. Apa katanya? Memang barangku gak bangun tapi aku bisa memuaskanmu. Nah, aku penasaran kepuasan apa yang akan diberikan si gondrong kepadaku. Jadi teman-teman, aku kumpulkan donasi buat melamar si gondrong. Silakan kalian boleh DM atau kalian boleh WA. Nanti saya DM nomor rekening saya ya. Sekian. Itulah nomor rekeningnya. Ingat, donasi ini untuk aku melamar si gondrong. Oke. Ya Ten, cukup sekian ya Ten. Dah. Apalagi mau kalian Ten? Si gondrong ini memang gak tahu diri. Udah barangnya gak bangun. Minta harga mahar tinggi. Buat si gondrong ini. Cobalah, dia minta Tadi mahar padahal donasi dia itu minta lebih mahar keren 1 loh kijang tadi. Innova. Cobalah. Kalian bayangkan deh tuh. Orang Enggak, si gondrong nih. Terus? Tadi kak donasiku lebih keren. Mau beliin kolor si gondrong. Kalau kakak yang nikahin kan nggak masuk akal gitu. Nah tapi kalau buat untuk si kolor si gondrong is oke aja. Mungkin only fine karena ukuran dia XL kali 3. Mungkin dia nggak pernah Kau pakai Sal, namanya masalahnya aku bahan penasaran loh Sal. Aku penasaran sama si gondrong. Ya udah, gak apa-apa lah orang kumpulkan donasi buat Ya aku wes. biar aku lamar si gondrong. apa. Gak apa-apa lah ya kan. Terserah. Penasaran kali aku sama dia. Yes. Oke. Mana tahu ku usahakan segala cara bisa keluar dia punya barang. Airnya keluar, air kencing maksudnya. Itu. Ya, naik Len. Pasien berikutnya. Ternyata aku nggak perhatiin YouTube. Aku baru nengok YouTube. Cair dong, diberkatilah kau Bang Arkana ya. Kalau masih ada yang ada di YouTube. Mohon maaf Bang, aku baru nggak nengok. Bang Arkana, Sukron. Ya, Cair deh, baru cuy. kau aja Kita Bang. dari Cair kita dari pagi di 20 sini. juta. Belum dari pagi kita gak ada cair. 20 juta ternyata cair coy. Ya, makasih ya Bang Arkana, Sukron Abang dah. 20 juta coy. Dikurangi nolnya ya. Kurangi nolnya 2. Uang paket pun nggak kembali. Paket gak kembali. Aduh, Sukron yang di YouTube Bang Arkana, I'm sorry. Baru nengok YouTube aku. Cie tidak dari tadi keluar masuk. Hai yang ditutup, Aira Nadira, Teng. Shirley aja, hai. Masya Allah. Masalah Ibu. niat Allah hidup. Oke benar. Ayo, Nama Teng. amalu binya. Coba lah ya, kayak mana ya kalau betul-betul ada yang ngasih 20 juta di YouTube ya? Keren Ini kali aku rasanya. suka aku apa namanya nih? Kan gini, Aku gini kan. salah kirim uang 15 juta tidak kembali. Mohon maaf, aku nggak percaya. Kau pernah kirim uang 15 juta nggak kembali? Aku nggak percaya. Coba kau praktekkan sama aku. Kalau kau praktekkan sama aku, baru aku percaya. First. Nuraini, selamat sore. Nuraini. Oke. Nah ini aku baca bentar kayak nah. Jika maksud Tuhan harus tampak hanya karena untuk menebus dosa, maka perspektif itu sangat dangkal sekali. Justru dengan hadirnya Tuhan ke dunia layaknya manusia akan dapat mencederai atau merusak kemahakuasaannya. Awalnya dia maha ada tanpa diciptakan. Setelah menjadi manusia dia harus ada di dalam kandungan selama 9 bulan, lalu lahir dan tumbuh dewasa layaknya manusia yang lemah pada umumnya. Awalnya dia maha perkasa, setelah menjadi manusia dia dihinakan oleh makhluknya sendiri
hingga mati mengenaskan di tiang salib. Awalnya dia maha melihat, setelah menjadi manusia dia mengalami ngantuk dan tidur. Awalnya dia maha pemberi rezeki, setelah menjadi manusia dia harus lapar dan makan ikan goreng. Makan ikan goreng serta hidup dari sedekah orang lain, inilah yang disebut dengan merusak kemahakuasaan sendiri. Seharusnya Tuhan Maha Kuasa, maka cukup dengan menyuruh manusia bertobat tanpa harus merendahkan kemahakuasaannya. Baik nih, Pepe, selamat sore Pepe. Ya. Pepe, 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 selamat sore. Pepe, kok 2 kali minta naik? Pepe, onde mande. Teman-teman, aku ke dia, teman-teman dengerin ya. Kalau misalnya ada kawan kalian atau ada tetangga kalian yang orten, terus tiba-tiba dia disakitin atau dia lagi berantem, terus kalau keluar ucapannya kayak gini, tengok ya, Tuhan itu nggak tidur. Penjawab, kata siapa Tuhan nggak tidur? Tuhan kau kan tidur di perahu. Dia jawab ya. Aku jawab itu. Kalau ada orten bikin curhat dia di Facebook, ku jawab, Tuhan kau kan tidur. Diblokir aku. Diblokir. Tuhan kau kan tidur. Siapa bilang Tuhan kau gak tidur? Kan kalau orten kalau berantem kan gitu. Tengok ya, suatu saat ya, tengok ya Tuhan itu nggak tidur. Kata siapa Tuhan nggak tidur? Tuhan kalian nggak tidur, Ten. Gimana kalian? Jangan ikut-ikutin kami kalian. Aku dapat rezeki nih. Katanya Waalaikumsalam gini, Erna yang ada di YouTube. katanya kayak gini kan. Reset kata sandi Anda karena ada yang meminta kata sandi. Buset, ada yang mau blokir akun aku. Nengok nih, ada yang mau ngambil akun aku rupanya. Luar biasa ini. Siapa ini orang yang mau ngambil akun aku? Waalaikumsalam Yulia SP. Ada yang mau bajak akun Instagram aku. Disuruh reset akun kata sandi. Waduh, ngeri sekali. Ya naik tidur kagak, cuma semua sudah selesai ya. Maksudnya ini kenapa Kak Eva ini jadi ikut-ikutan aku nih? Onde mande. Kok jadi ikut-ikutan kok Kak? Onde mande. Ya teh naik. Kalau udah sore memang hotel-hotel itu memang ini dia memang agak-agak susah. Ya begitulah. Hai Surabaya, Cak Yuda, hai Surabaya. Pengen juga sih, penasaran aku Surabaya. Tapi aku lebih penasaran Singapura, Malaysia. Bunda tidak tahu ya, tidak tahu siapa. Oh ini Fatimah ini orang ini nih. Sofia. Moten menangis lah. Kalian kalau nggak ada kalian tuh gimana gitu. Kami tuh kayak ngerasa ada yang kurang gitu kalau nggak ada kalian. Udah punah Oten, cepet kali, janganlah. Cepet kali Otennya punah. Ayolah Ten. Amin, Yulia SP, amin. Semoga saudara-saudara imanku juga diberikan kesehatan ya. Diberikan kesehatan, sukses selalu dan berkah. Sukses dunia akhirat, amin. Sukses kita di dunia, di akhirat pun kita sukses. Sukses masuk ke surganya Allah, amin. Yuk, aku cuman kasihan aku nengok Oten ini ya. Kasihannya ini gimana? Oten ini kan selama di dunia menderita, banyak utang, cari duit setengah mati, ya kan? Oten ini nangis-nangis tiap hari, cari duit jungkir balik, belum lagi sakit-sakitan. Tiba dia mati, langsung neraka jahanam, welcome. Kata neraka jahanam langsung, welcome Oten. Nah itu, gobloknya kalian di situ. Coba, di dunia kalian udah menderita, sakit-sakitan, sibuk cari duit sana sini, bayar utang, gali lubang, tutup lubang. Tapi begitu kalian mati, neraka jahanam langsung bilang, welcome Oten. Nah, kalau lah orang Islam, contohlah saya di dunia menderita,
saya di dunia sakit-sakitan, di akhirat surga Alhamdulillah. mengatakan welcome Hesti. Nah itu surga loh, surga mengatakan welcome Hesti. Oten beda, neraka jahanam yang mengatakan welcome Oten. Nggak capek kalian? Coba teh. Nggak capek kalian? Udah menderita sekian tahun, sakit-sakitan, gali lubang tutup lubang, tiba-tiba mati, oma, itulah pakai ini kalian. Itu. Nah, kalau Erik kita gimana, Kak? Prianto, sini kau. Erik, kau masuk ke TikTok, Erik, cari aplikasi Bang Faro Sianipar. Cari akun Bang Faro Sianipar. Sini kau Erik. Erik, sini kau yang ada di YouTube. Haha, surganya Allah. Kamu dapat apa di surga Allah Esti? Oh, saya dapat apa? Saya dapat kenikmatan. Apapun yang saya mau, apapun yang saya minta Allah kasih. Terus kau Erik dapat apa? Yang ada di YouTube, sini kau kalau berani. Sini kau. Sini. Sini kau Erik Prianto masuk ke TikTok, sini kau naik. Naik kok. Jadi kalau di Islam Ayo gimana, naik Kak? sini. Walat Ya kalau Kak Esti, kalau di Islam gimana? apanya gimana? tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin itu paling tinggi derajatnya di antara manusia, begitu. Tunggu dulu. Bang Samdul Kebayan. Hai, assalamualaikum Bang Samdul Kebayan. Paci Samdul. Apa kabar? Lama aku gak ngeliat Paci Samdul nih. Apa kabar Paci? Sehat? Lama aku gak lihat Paci Samdul nih. Dari Malaysia beliau ini Paci Samdul Kebayan. Oh, alhamdulillah baik, sehat. Ayo. Moderator di YouTube langsung ngapain aku di si Erik Prianto. Erik, oh Singapura, Paci ada di Singapura. Oten yang ada di YouTube. Kalian kira gak ada moderator di YouTube? Ada itu. Kau typing apapun kau oten, kena kau sama moderator tuh. Moderator YouTube pun kejam-kejam, biar tahu kau. Bukan cuma model TikTok aja kejam-kejam. Momot di YouTube pun kejam, tengok langsung di mute kok kan. Typing kok langsung dihapus kan. Pengikut itu lah. sholat misalnya. Belum kan pengikut cabul kan nggak pernah dihapus sholat. typing. Pengikut cabul itu nggak pernah sholat. Kenapa? Karena nanti kan mereka sudah mempersiapkan lubang-lubang duburnya itu untuk ditusbol sama si gondrong nanti di alam baka sana. Jadi mereka tuh nggak perlu sholat. Mereka tuh mau sedang berusaha mempraktekkan di dunia. Nah, pengikut cabul tuh nggak mau nanti dia. Makanya perkawinan nanti itu ada. Perkawinan, pengantin telah sediap itu udah sediakan. Makanya ketika pengikut-pengikut cabul itu metong, nah mereka itu membawa semua pakaiannya sebagian, membawa sebagian pakaiannya ke sana, ditaruh di petinya, apa? Kenapa? Menghadiri acara perkawinan. Buset. Kalau ternyata momot di YouTube lebih kejam daripada TikTok. Kalau di TikTok typing sekali masih dibiarkan kan? Maksudnya kalau kata-kata dibiarkan karena memomot kan. Kalau di YouTube enggak, langsung dihapus sama YouTube. Momot di YouTube kejam-kejam tuh. Kan banyak kan kalau di YouTube itu kan semuanya itu momot gitulah. Ya itu sekali typing konten hapus langsung. Hitungan 1 detik cek hapus dia. Typing lagi dia terhapus lagi dia. Memang momot YouTube kejam kali kalian ya. Erik Prianto. dia typing langsung di mute. Dia typing langsung dihapuskan. Ya, makanya konten ya mau dimanapun kau berada, momot pun tetap berada. Ya, bagus-bagus kalian typing. Mau di YouTube, mau di TikTok, momot itu ada. YouTubeku Hestina Ganar. Tengok tuh kan. Dihapus langsung kan. Promosi lah YouTube. Tengok. Belum sempat lagi aku baca udah dihapus sama itu momot. Kejam kali kalian weh. Ini momot yang ada di YouTube kejam kali kalian.
Masa baru 1 detik dia typing loh. Ibarat kata dia masih bernapas loh, masih tarik napas. Belum lagi turun napas, udah kalian hapus typingnya. Kejam memang Glenn ya, bahaya Glenn. Kak, promosi YouTube aku Kak. Bunda, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Umar. Saudara-saudara imanku yang 357 atau yang ada di channel-channel YouTube manapun, silakan kalian subscribe YouTube ini ya, adik kita Salpa Saribu. Nama YouTube-nya Salpa Saribu Mualaf. Nah, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, serta share Salpa Saribu Mualaf. Oke. Apologet Salpa Saribu Mualaf. Panjang kali. Insya Allah. Ya Bang Umar, silakan Bang Umar. Insya Allah. Please ya saudara, please nyari 1000 aja, 1000 followers. 1000 subscriber. Ya, Pokoknya subscribe. kalau untuk apologet Islam semuanya saya follow semuanya, saya subscribe semuanya. Ini di YouTube Pak, di YouTube. Iya. Asik. Oke, thank you saudara. Ya, YouTube itu subscribe kan. Sama kita juga punya channel juga, cuma channelnya bukan masalah debat lintas agama. Tentang apa channelnya Bang? Kalau untuk saya sendiri channelnya tentang mancing Bunda. Oh mancing. Iya. Takutnya Bunda ditombak nanti. Oh ditombak aku. Udahlah kalian atur aja lah ya. Momot yang di YouTube kalian atur aja. Serah kalian lah. Udah. Yang ada di YouTube kalian atur aja lah, kalian atur. Oke. Ya salam kenal ya Bang Umar ya. Iya. Wow, Nah, dari langsung tadi 2000 yang subscriber. Bercanda. 2000. Ini udah ada orangnya Bang Arkana. Thank you ya Bang. Bang Arkana Fried Chicken. Thank you Bang. Aku baru perhatiin YouTube. Thank you super chatnya ya. 20 juta itu ya Bang ya. 20 juta nolnya dikurang 2. Bang Arkana syukran Abang dah. Arkana Fried Chicken. Itu maksudnya Fried Chicken itu Abang buka restoran Fried Chicken. Terus bukannya di mana? Nanti biar aku datang makan. Tapi makan gratis lah ya. Waalaikumsalam TSA. Oke. Jangan dipromoin Bun, nanti nontonnya pindah channel. Oh, jangan dipromoin Bun. Kata Syarkana. Oke, Bang Umar ada lagi yang mau disampaikan? Bang Umar ada lagi mau disampaikan? Bang Umar? Bang Umar? Oke. Ada lagi Ini- mau disampaikan? Ada. Tadi tentang itu masalah apa ya di roomnya ini tadi Bang Lupi juga masuk ya, di roomnya siapa tadi? Untuk apologet usahakan kalau misalnya bahas tentang Islam atau Kristen, tadi ada yang bahas juga tentang ini suku ya, suku Minang tadi ya. Iya Bang, apa itu? Nah, di situ kan ya dimohon lah jangan sampai bawa-bawa suku gitu loh. Tidak ada bawa suku, saya mengklarifikasi tadi itu, menjelaskan. Iya. Tadi juga saya nyimak di bawah soalnya, ya kan? Ya, bukan nggak ada, maksudnya menjelaskan tentang rumor yang beredar tentang tuduhan-tuduhan si Minang Kristen itu nggak ada saya bawa suku. Saya laku orang Padang, saya menjelaskan, bukan saya membawa suku. Ya maksudnya kan dihimbau aja lah, jangan sampai siapapun itulah gitu, biar nggak terulang lagi gitu. Bukan, kita nggak pernah, apologet nggak pernah bawa suku, cuman yang buat Oten akun Minang Kristen itu, padahal dia bukan orang Minang. Orang Nias, suku Nias. Bang Umarci Carci gini Bang, dalam diskusi tentang umat Islam Bang, itu tidak pernah mengatakan tuh suku, membahas suku-suku Bang. Bahkan Iya kok boy, aku pakai mukena. tidak pernah Karena Bang dari ya. abang. Insya Allah kita tuh bisa dikatakan bicara tentang iman, maka kita katakan iman bukan suku. Suku tuh gak ada kaitannya sama agama Bang. Iya pasti itu, kalau suku kan beda lagi kalau sama agama. Memang ada sih beberapa suku yang kaitannya sama agama, ada.
kayak dibilang tadi kan, misalnya kayak suku Minang. Nah, Minang kan kalau keluar daripada Islam kan berarti udah nggak Minang lagi, betul kan? Iya, betul. Kalau Minang begitu. Makanya kita Tapi mengcounter kita- tadi. Nah, tapi sini kita bukan bicara tentang suku Bang ya, tentang agama. Sekali lagi agama titik. Oke, memang tadi soal agama juga saya udah nyimak. Maksudnya kan klarifikasi tadi Bang Lupi juga udah jelas gitu. Maksudnya kan kalau misalnya gitu, misalnya janganlah diimbau gitu loh. Biar enggak kejadian lagi, maksudnya begitu. Iya. Dan namanya orang kan ada hilafnya gitu loh. Kalau beliau titik yang punya akun itu nggak ada hilafnya, memang sengaja bikin gaduh, Pak Umar. Makanya di sini kita yang counter. si itu Minang Kristen. Gitu. Beliau bikin gaduh, maka kita counter saudara-saudara kita agar tidak terarah terprovokasi dengan isu-isu yang beliau sampaikan, Iya. narasi yang beliau sampaikan, tuduh-tuduhan gitu. Lagian di VT si Minang Kristen itu penipuan semua loh. Yang VT-nya itu orang di luar Minang dibaptis, katanya orang Minang dibaptis semua. Berarti Iya. itu kan membuat diksi-diksi yang negatif, bikin fitnah, diksi fitnah. Itu yang kita Iya, counter. Itu emang menjadikan fitnah kalau misalnya udah bawa namanya suku, aduh pokoknya perpecahan Indonesia itu udah. Seharusnya yang kita serang tuh saudara kita konten juga, harusnya gemborkan juga untuk yang kelakuan si akun Minang Kristen ini itu merusak. Buktinya saya bertetangga, ada tetangga di sudah hampir 30 tahun, nggak masalah, nggak ada kaitannya dengan suku, nggak ada. Nah, cuman dengan adanya si akun itu tuh bikin gaduh. Makanya kita counter tadi, dia tuh lagian beliau bukan orang Minang, dia perantau di sana, ngaku-ngaku bikin akun seperti itu. Aslinya Nias ya. Iya, Nias, merantau di Padang. Iya, Bang Arkana. Begitu, makanya saya naik ke akun Bang Blender tadi kan, dinaikkan. Ya itu Klarifikasi, kalau kayak jelaskan. gitu dia pakai nama akun Minang Kristen, tapi dia orang Nias, itu bisa dilaporin. Kenapa nggak dilaporin? Udah, tapi dia lari-larian, udah lembaga dan Adanya Minang Bang udah Lupi laporan. udah gitu. Cuma dia kan nggak Ya, stay. dia mau lari kemanapun masih di Indonesia bisa. Masih laporan masih tetap naik itu, cuman suatu saat dapat, dia kan pernah dapat itu, udah minta maaf nangis. Makanya coba kalau kalian ngelaporin sama parpolnya orang Minang, nah, itu kena itu. Udah, Cari itunya itu orang Minang. politisi pun Dikejar. melaporkan ketua lembaga adat, Kapolsek itu udah tangan, tapi dia nggak dapat, belum dapat. Itu kalau misalnya kalau saya bikin kayak ada akun saya bikin Batak Mualaf. Silakan laporin saya. Emang saya orang Batak, masalahnya di mana? Emang saya Mualaf, masalahnya di mana? Nah itu nggak masalah. Nah dia bikin Minang Kristen tapi orang Nias kan kagak nyambung. Gendut pendek orangnya itu, fotonya dapat tersebar. Dulu kan pernah didatangi itu, minta maaf nangis, bikin surat perjanjian, dibikinnya karena sakit hati. Itu akunnya nggak naik gitu kan, sering kena tombak nggak naik, bikin itu gebrakan gitu kan, biar akunnya besar. Tujuannya itu koin. Itu misi dia, bikin gaduh. Tapi ini emang kalau untuk oten-oten zaman sekarang beda kalau oten sama zaman-zaman dulu ya. Iya, kalau kita Muslim kan dilarang memakai atribut menyerupai akidah lain, kita dilarang. Karena kita tuh kaya dengan aturan, kita ada aturan. Tapi di pihak saudara kita tuh nggak ada, pakai inilah, nyamar pakai inilah, ngaku ginilah, gitulah. Kalau kita dilarang, sangat dilarang sekali gitu. Nggak seenak-enak ya, sebab kita tuh aturannya sudah ditetapkan. Jadi nggak sembarang Kalau saya sendiri sih di Jawa Tengah ya, di Demak ya kan, itu ada gereja juga ada. Cuma kalau untuk Kristen di sana itu gimana ya, nggak kayak di mungkin yang kota-kota besar gitu loh. Lebih lebih bahaya di kota besar. Kalau di sana Kristen itu ya juga benar-benar hormat sama mayoritas Islam di sana gitu, nggak berani yang namanya begitu-begitu. Adem, kalau kita paham adem. Sebenarnya gini Bang, jadi ini kita nggak usah inilah ya.
membawa suatu, abang tadi bilang jangan bawa suku, tapi abang udah mau bawa kota. Nah sebenarnya gini, kalau mau masalah kota mau besar mau kecil, yang secara nyata mereka memang nggak berani. Secara nyata, misalnya kita bertetangga sama hotel-hotel banyak, biasa-biasa aja, no problem. Nah, terus yang orang-orang yang menghujat ini memakai nama ini itu di mana? Adanya di sosial media. Iya. Itu. Kalau secara nyata juga mereka nggak akan berani. Teman saya juga ada. Mau di kota besar, di kota kecil gitu. Saya sendiri di daerah saya ya, maksudnya di daerah saya di Jawa Tengah sendiri. Itu kan ya saya juga banyak di TikTok, di YouTube atau di mana. Teman saya juga banyak juga sama-sama konten kreator ya, sama-sama konten kreator. Itu juga saling menghargai gitu loh. Maksudnya ya enggak. Bang, ini jelasin ya. Sepertinya abang nggak tahu yang namanya ini ya. Apa itu? Yang namanya konten kreator. Tadi abang naik membahas gak boleh bahas suku, dan ada juga ini pembahasannya udah lebar. Bang, kita tidak mempermasalahkan mau konten kreator Kristen, Islam, ya baik-baik saja. Yang ributnya di sosial media, di dunia perdiskusian, Bang. Konten kreator di sebelah juga ada. Tuh Sartika Sinaga, Oten dia kan, dia tidak bermasalah dengan saya. Sama-sama kita konten kreator. Bukan itu yang diapain, Bang. Mereka itu yang nggak benernya, yang ininya beban itu cuma pasti dunia diskusi. Nggak ada masalah konten kreator kok Kristen kayak Buddha kayak Hindu kayak, kalau kita secara nyata atau kita sama bekerja itu gak ada masalah. Masalahnya itu pasti diskusi aja, ngeyel, menghujat. Nah udah, coba kalau dia udah turun dari dunia diskusi, ibaratnya dia pergi ke lain kemana gitu, dia nggak bakalan membahasnya gitu loh, Bang. Waalaikumsalam Erik. Nah itu dia. Jadi nggak ada ibaratnya kayak mana mau dibilang. Pokoknya tadi abang yang bilang jangan bahas suku, abang aja udah melebar bahas kota di tempat abang. Bukan tempat abang, di tempat saya juga no problem. Terus hari ke konten kreator, jangan kan konten kreator. Saudara saya juga nggak bermasalah. Kakak saya masih Kristen, abang saya masih Kristen. Gak ada permasalahan di situ. Permasalahannya seperti yang dikatakan Bang Lupi, mereka memakai atribut-atribut. Tidak ada larangan, atribut siapapun dipakai, gak ada larangan. Itu pun dipakai pas dunia perdiskusian. Di luar diskusi pasti dia nggak pakai, yakin saya. Nah itu karena mereka tuh ibaratnya ya cari sensasi lah, mau tenar lah, mau dikatakan hebat lah sama saudara imannya. Nah secara dia cari pamor, cari pujian sama saudara imannya. Karena kalau secara nyata nggak bakalan ada yang muji dia, pasti dia diserang. Kenapa diserang? Kenapa kau ngaku-ngaku kau Minang Kristen? Kau kan Nias? Dia diserang. Sekalipun dia konten kreator, orang yang nggak tahu dia aslinya Nias, dia nggak permasalahkan selagi dia baik. Tapi kalau udah ketahuan itu bakalan serang. Makanya dia konten kreator, orang lain konten kreator, dia nggak akan ngaku kalau dia orang Nias, nggak ngaku. Tapi di dunia perdiskusian dia itu ngaku dia Nias, tetapi memakai nama Minang Kristen. Ya dicari dong sama orang-orang apologet yang lain, gitu loh. Udah Bang Umar, ada lagi yang mau disampaikan biar nggak panjang kali lebar. Oke. Terima kasih. Izin turun dulu semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana si Saleh itu? Jadi gitu teman-teman ya. Jadi melebar. Apain lagi kok Ampi minta naik Ampi? Kalau di daerah saya Kristen agak langka. Kalau di tempat kami 20% agama campuran, 80% Islam. Makanya Tanjung Pinang ini kotanya nyaman, adem, kejahatan sedikit, kriminal sedikit, karena 80% Islam, 20% agama campuran. Nah, ya, tanah Melayu itu. Chinese banyak Tanjung Pinang kan? Iya, banyak di Chinese. Oten itu bisa dibilang cuma 5% di sini. Ya sebab tanah Melayu itu sama dengan Minang. Mereka tuh memang syariatnya, tradisi itu memang syariat Islam. Iya, bisa dibilang di sini cuma 5% Oten. Yang banyak Cina. Tapi itu pokoknya 20% agama campuran. 80 Islam. Memang keren Islam. Kasih Kak siapa Minang Kristen? Ada nama akun Minang Kristen. Padahal dia orang Nias. Udah dilaporkan sih katanya.
Itu bisa kena. Masalahnya dia orangnya. Kalau saya punya akun Batak Mualaf. Kayak mana mau lapor ke saya? Orang saya memang orang Batak. Iya kan? Terus kenapa kok pakai Mualaf? Ya memang saya Mualaf. Nah, udah. Nah, ini kan dia pakai Minang Kristen karena dia bukan orang Minang. Dia orang Nias. Dipakainya nama akun Minang Kristennya dicari dong. Ya, makanya kita counter tadi Bunda klarifikasi. Adapun kalau memang Minang, itu kan menjadi aib di suatu kampung, nggak bakalan digembor-gemborkan. Iya. Nggak bakalan. Nah, itu jadi bikin gaduh. Viti-viti beliau pun yang Minang Kristen tuh fitnah semua, penipu semua viti dia. Orang yang dibaptis di Sulawesi katanya Minang menerima Kristen katanya. Itu kan bikin penipuan itu namanya. Lagian apalah salahnya pakai nama dia sendiri. Lapor-lapor dikit-dikit lapor. Ya kau pun ntar lagi kulaporkan toke. Kau ntar lagi kulaporkan toke. Kenapa? Gini loh. Kita harus bangga akan diri saya sendiri. Kita harus bangga akan suku kita sendiri. Ngapain pakai suku orang? Saya, walaupun saya sudah Islam, Batak saya tidak akan saya hilangkan. Batak saya tidak saya hilangkan. Saya sudah ditakdirkan, dilahirkan dari seorang Batak. Ngapain saya takut? Ngapain saya jijik sama Batak saya? Ngapain? Hah? Ya memang saya udah Batak, gimana? Emang saya orang Batak, macam mana? Saya harus nuntut sama Tuhan, atau nuntut sama yang punya suku? Kan gak mungkin. Memang udah takdirnya saya jadi orang Batak. Terus ngapain saya malu saya jadi Batak? Ngapain? Tetap saya Batak, tetap Batak. Masalahnya di mana? Kan yang saya pindahkan agama. Yang tadinya dari saya penyembahan orang, tiba-tiba jadi penyembah Tuhan yang sesungguhnya. Yaitu Allah. Masalahnya di mana? Hah? Saya kan kembali yang kebenarnya, bukan kembali yang ke habitatnya. Jadi nggak usah lah kalian takut atau malu dengan suku kalian. Saya bangga jadi orang Batak. Bangga. Ya, kalau saya dilahirkan tadinya ditakdirkan jadi orang Jawa, saya bangga jadi orang Jawa. Kalau saya ditakdirkan, dilahirkan jadi orang Minang, saya bangga jadi orang Minang. Jadi saya bangga kepada diri saya sendiri karena saya bangga akan takdir yang diberikan Allah. Artinya saya ridho atas pemberian Allah. Saya terima. Itu artinya saya terima pemberian Allah, takdir yang diberikan Allah kepada saya. Saya terima, saya ridho. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Jadi ngapain? Oh, kau orang Nias, ngaku orang Minang. Itu namanya kau malu dengan sukumu. Saya aja Batak nggak malu saya. Ngapain saya malu saya Batak? Kalau saya malu saya Batak, berarti saya menolak takdir daripada Allah. Berarti saya menuntut kepada Allah. Itu namanya longor. Ya lagi itu Bunda sudah menjadi fakta yang kita lihat sekarang gitu kan, fenomena saat ini kita lihat kan Oten itu tidak bangga, malu dengan jati diri beliau gitu. Apalagi kita ngolah apalagi Oten selalu memakai atribut Islam gitu, pakai hijab lah kayak Hidayah, kayak si apa ataupun Ibrahim pakai itu. Banyak apalagi Oten memakai atribut Islam Muslim. Untuk apa coba gitu? Pakai peci haji, pakai jubah, kayak si Toro gitu. Kenapa enggak? Iya, tuh. Kenapa nggak move on? Nggak bangga dengan jati dirinya. Kalau kita kan dilarang memakai atribut itu kayak pakai Sinterklas, kita dilarang, nggak boleh, ada aturannya. Memakai simbol-simbol tentang keyakinan orang lain, kita kan dilarang. Kalau saya dulu pakai anting-anting salib. Saya anting-anting salib. Kalung saya ada kalung salib. Pokoknya ada itu beberapa model tuh kalung-kalung saya salib, ya kan. Nah itu ya saya pakai kamar mandi, saya pakai kemana gak masalah. Setelah saya Islam ada saya tertarik waktu itu dari emas lagi itu apa mainan kalung kata Allah. Emas itu. Kata Allah. Nah setelah dipikir-pikir ya, saya mau beli itu mainan itu buat kalung saya. Tahu nggak? Kata Allah. Itu kan memang Allah itu tahu kita di mana, tapi kan nggak pantas kita bawa nama Dia di dalam kotoran. Kan saya ibaratnya mau berak lah kan, saya mau berak, saya masih pakai itu kalung nama Allah, kan nggak pantas kan? Dilarang. Nah akhirnya saya nggak beli itu mainan itu, jadi saya beli mainannya yang panjang-panjang itulah. Itu artinya apa? Tapi yang namanya saya dulu Oten, wah bangga saya. Dulu saya Oten, bangga saya pakai anting-anting salib, cantik lagi. Bangga saya pakai kalung salib. Saya berak saya bawa. Budaya mereka seperti itu. Lihatlah
apologet Oten selalu memakai atribut Islam gitu. Tujuannya untuk apa coba gitu kan? Tujuan untuk menipu orang, kamuflase gitu. Apalagi mereka melakukan maksiat itu bawa simbol Kecil suaramu Bang simbol Heri. keagamaan. Ya apalagi mereka itu kan sering kita lihat itu mereka melakukan maksiat contohnya ya. Ya maaf lah, dulu pun aku juga senang nggak suka artinya apa ya, nggak mencari sih. Ketika saya menonton satu adegan syur, dia menggunakan atribut itu, menggunakan kalung, palang salib, ada yang menggunakan yang ada badannya sudah ditato. Tato salib lagi kan, tato salib. Tato salib. Ya itu Tato salib, buktinya, bayangkan. karena nggak ada aturan itu. Bawa berak. Kalau kita kan langsung ditegur, ada ulama mengingatkan, menegur. Kalau di Muslim, Tapi cantik Bang Lupi, cantik ibaratnya tuh Nanti kayak ketika kalung-kalung dia salib apa, itu oh, Jesus cantik, Christ. jadi salib-salib Oh, kayak Jesus Christ. mutiara-mutiara berlian. iya. Makanya Sambil kayak gitu korelasinya, dia mengucapkan nama Tuhannya, coba kan nampak kali kotor itu namanya. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. makanya korelasinya begini Abi. Kalau di bahasa agama itu kan arti kan bahasa Sanskerta, tidak kacau. Kalau di Islam kan adinul Islam, agar tidak kacau, datanglah adinul Islam, aturan yang selamat. Itulah namanya adinul Islam. Kaya dengan aturan, aturan dari Sang Pencipta yang dipraktikkan oleh utusannya. Kalau di Oten kan nggak ada seperti itu. Bahkan kita dengan kaya dengan aturan, contoh saking bobor penyasil Nawijaya, kita kaya dengan aturan, malah direndahkan karena dia nggak ada aturan gitu. Oh, kami nggak diajari cara berwudu gini, beristinja. Teringat aturan lah ya, teringat aturan. Aku baru ngelewi, aku baru nge. Dulu kan aku suka suka anting-anting sampai anting-antingku sampai ke sini loh lubangnya. Ada lubang di sini, saking metalnya dulu, gitu kan. Nah, dipakai-pakai lah. Nah, setelah saya di Islam ini baru kepikir nih. Setelah saya di Islam, saya nggak pernah lagi pakai anting-anting. Saya nggak pernah pakai anting-anting. Nah, di situ aku baru nih. Jangan-jangan telingaku ini bersih setelah aku masuk Islam. Dulu nggak bersih. Karena apa? Karena pada saat kita wudhu ini kita bersihkan telinga ini. Kita bersihkan. Walaupun kita asal bersihkan, setidaknya kita bersihkan. Nah, jadi makanya nih, ini saya kasih tahu nih buat oten-oten ya, buat kalian. Kenapa orang mualaf mukanya beda waktu oten? Karena waktu oten tuh dia jorok. Dah, setelah dia masuk Islam baru dia bersih. Gak usah kan yang lain, telinga aja lah. Kalau kita pakai hati, gak usah munafik ya, gak usah munafik. Buat saudara imanku juga, kalau kalian dia pakai anting-anting, gak usah munafik. Kalau kalian pakai anting-anting, pasti telinga kalian ini gak bisa kalian bersihkan. Karena apa? Karena kalau kadang nggak sadar itu anting-anting copot, anting-antingnya copot. Kalau nggak anting-antingnya copot atau sakit, nah otomatis kalian buka dong anting-anting kalian kalau mau wudhu kan, pasti dibuka. Nah baru telinga kalian bersih. Nah, jadi telinga ini bersih setelah ya telingaku ya bersih setelah aku masuk Islam. Nah itu. Jadi waktu oten jorok kali lah telingaku ini ya. Mandi asal mandi tapi nggak terlalu fokus ke telinga ya. Memang keren ya. Memang keren Islam ini coy. Ya kan, contoh begini kita lihat sekarang berapa. Padahal apologet loh. Apa nggak malu? Nggak ada berpenampilan memakai atribut Islam gitu. Tujuannya untuk apa? Nah, untuk apa tujuan mereka Ada gitu? lagi yang baru-baru ini Bang Lupi, namanya Yani gitu kan, namanya aku udah berapa kali minta naik gak naik. Tahu nggak? Dia pakai jilbab. Saya agak bingung juga. Yesus hamba Tuhan Yesus. Agak bingung saya ini pasal ini. Bagaimana Anda menyimpulkan ini?
Cek. Sorry, lobet sound card. Lobet HP. Makanya cabu apa dulu? Ya. Gimana? Silakan. Ya, assalamualaikum Muni. Iya, silakan Kristen mau naik. Oteng. Silakan. Mentok di. Oke. Ya, silakan nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Program Dua Gundul akan selalu hadir ke hadapan teman-teman semua dengan jadwal yang akan teratur. Insya Allah kita tunggu rilis jadwal dari Papi Gembala dan Bang Pastor Sliding untuk menentukan hari apa saja dan jam berapa saja mereka live untuk Dua Gundul supaya Anda bisa menikmati. Oh ya, for your information, kegiatan mereka di komalnya Papi Gembala akan kita relay di mesia.org, di mana hasil adsense-nya mesia.org akan kita bagikan kepada para apologet menjadi tunjangan wifi dan tunjangan makan yang juga disupport oleh para kontributor. Dan harapan kita setahun ke depan semua apologet dapat 3 juta per bulan. Amin ya Allah, katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Masya Allah. Mesia.org bukanlah lembaga, bukanlah yayasan. Kami tidak berniat untuk menyaingi lembaga dan yayasan manapun karena kami adalah komunitas peduli apologet. Kami adalah orang-orang yang terpanggil hatinya menyisihkan uang kami sedikit. Kalau dari saya sumber dananya jelas dari YouTube saya hibahkan setelah saya ambil untuk promosi YouTube di Mesia, sisanya akan saya hibahkan untuk kemaslahatan apologet. Dan juga ada kontributor yang bersama saya, diantaranya ada Mak Cia dan juga ada Bang Wan dan juga ada beberapa orang kontributor yang sudah bergabung di WhatsApp kita yang insya Allah sudah mengalir terus uang yang di sini dan sudah terkumpul beberapa. Dan saya akan infokan untuk yang sudah mendapatkan nanti tunjangan wifi ya. Ini kita transparansi yang kita utamakan ya, jadi kita harus nyata jelas ya. Dibalik aja pengumuman resmi Umi, ya. Umi. Oke, ya. Kayak kemarin. Oke. Pengumuman resmi Komunitas Peduli dan Pemerhati Apologet. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 25 September 2025 akan kita rilis di mesia.org ya. Dengan penuh rasa syukur Komunitas Peduli dan Pemerhati Apologet mesia.org menyampaikan bahwa pada tanggal tersebut telah disalurkan dana wifi sebagai bentuk dukungan dakwah dan perjuangan apologet Islam. Nama penerima tunjangan wifi ada 6,1 apologet ya. Masing-masing menerima Rp350.000 untuk tunjangan wifi. Dan yang pertama adalah Komal Kata Bible, Komal Gregorius, Komal Bang Faruk, Komal Yonatan Nandar, Komal Papi Gembala, Pastor Seleding, dan Komal Daman. Insya Allah dalam waktu dekat total semua akan kita salurkan 2.450. Uangnya sudah ada, tinggal kita salurkan pada tanggal 25. Memang nanti kita akan godok. Kita akan godok nanti insya Allah penyalurnya di tanggal 20 saja karena pada saat itu orang bayar wifi. Cuman karena kita sudah sepakat tanggal 25 kita tidak bisa ganti dulu karena kebijakan pengurus. Dan insya Allah teman-teman sudah banyak kontributor yang berada di belakang kita dan insya Allah mereka akan mensupport para apologet per bulannya. Nanti kita juga ada 2 program. Nanti kita juga akan mengakumulasikan uang tersebut untuk Apologet Award di mana kita akan belikan emas logam batangan emas seperempat atau setengah-setengah untuk dijadikan hadiah untuk nominasi Apologet Award nanti. Doakan sampai ratusan juta nanti insya Allah di tahun 2026. Biar mereka bersaing, biar mereka berkompetisi, biar mereka berjuang untuk memperbaiki diri mereka, kualitas mereka sehingga mereka layak menerima nominasi Apologet Award dan hadiah-hadiah dari kalian semua. Dan para kontributor itu kita rahasiakan namanya, tapi mereka punya nomor ID, di mana ID-nya nanti akan terdaftar di mesia.org. 2.000 uang yang kalian sumbangkan kepada kami akan kalian pantau kemana perginya di mesia.org, karena sistem yang akan kita gunakan nanti insya Allah sistem blockchain. Dan insya Allah teman-teman ya, program ini baru program wifi, insya Allah bulan September, Oktober cita-cita kita 10 apologet 10 komal ya. 10 apologet 10 komal akan mendapatkan tunjangan wifi. 20 ini kita tunjangan wifi-nya sudah merata. Kalau kita masih lanjut, kita ternyata disupport oleh banyak kontribusi dan juga
YouTube kita semakin berjaya, banyak adsense-nya, maka kita naikkan kepada tunjangan makan, tunjangan beli beras atau tunjangan beli sembako. Nanti kita lanjutkan ke tunjangan kesehatan. Sehingga akhirnya minimal kita harapkan para apologet menerima 2 juta setiap bulannya. 10 orang koma, 10 orang apologet insya Allah. Ha, yang percaya katakan amin. 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 Buat teman-temanku yang mau bergabung menjadi kontributor, silakan DM saya, nomor WhatsApp saya atau nomor para pengurus kita. Pengurus kita adalah orang-orang yang bukan apologet sehingga mereka tidak memiliki kepentingan, dan mereka adalah orang-orang yang pengurus termasuk saya diharamkan memakai dan meminjam uang tersebut ya. Termasuk saya tidak boleh ya, tidak diizinkan. Jadi kalau saya lagi butuh uang pinjamnya sama Papi Gembala aja. Siap, Bunda, siap. Yang mau ikut berkontribusi harus masuk ke dalam grup kita. Di grup itu kita akan bina uang kita bersama. Nomor WA-nya adalah, jangan saya, oke, saya akan sebutkan nama pengurus kita. Akun pengurus kita bernama Nona Cebi, tidak bisa di WhatsApp karena akunnya privat. Ada namun Jun yang sering mangkal di grupnya Gregorius. Komal Gofur sering mangkal di grup Gregorius. Nanti Papi Gembala boleh. Kepada Papi Gembala untuk di Komal ini silakan DM Papi Gembala bagi kontributor yang ingin bergabung, kita masukkan ke dalam grup WhatsApp, nanti kita kasih nomor ID sehingga Anda nanti akan terafiliasi dengan kami dan kita kelola uang kita bersama. Anda akan melihat kemana uang kita pergi, kemana mereka akan, siapa yang mendapatkan tunjangan. Kami para pengurus tidak dapat diintervensi para kontributor dan kami tidak dapat diintervensi lembaga manapun karena kami independen. Masya Allah. Dan lagi pula kontributor nanti yang sudah mulai mengatur-ngatur bahwa oh masukkan ini akan kami kick dari grup karena kami tidak butuh uang, kami butuh ridho Allah sebenarnya ya, begitu. Dan mohon maaf kami bukan pemerhati mualaf karena kami pemerhati apologet, pemerhati mualaf sudah banyak komalnya, lembaganya. Baik, seperti itu. Silakan Papi Gembala ambil alih. Oh siap. Terima kasih ya Uni, Masya Allah, ini gebrakan ya, gebrakan yang dilakukan oleh komunitas yang tergabung di dalam mesia.org ya, yang bagaimana terobosan-terobosannya kita sudah lihat kerja nyata ya. Jadi bukan omon-omon doang ya, Masya Allah. Jadi nggak nampak, tapi sudah 2 kali loh Apologet Award ya. Ini bukan hal yang yang biasa teman-teman ya. Bagaimana Bunda Gembala ini melakukan gebrakan untuk membantu teman-teman kita ya, bukan omon-omon ya, bukan ya. Ya salam. Nah kemudian teman-teman, kedepannya nanti ini program kita Masya Allah ya. Jadi bukan hanya kita akan mengemas program TikTok ini seperti di televisi gitu loh. Jadi setiap jam itu ada tayangan ya. Jadi seumpamanya kita ambil 2 gundul menjawab. Kita ambil dari jam 3 sampai jam berapa nanti ya. Jadi dia running aja gitu teman-teman. Nah nanti ke depan lagi ada program yang sudah kita rancang juga, yaitu ocehan Tante Mika. Nah ini lagi digodok. Jadi begitu ya. Papi Gembala lihat di itu. Papi Gembala cek di grup kita, sudah saya tuliskan beberapa program, mungkin saya sebutkan dulu. Buat yang tanya nomor rekening ke Papi Gembala teman-teman ya, saya tidak ada kaitan dengan itu. 2 bulan ini memang titip rekening saya dulu karena kita belum tentukan rekening mana yang akan kita pakai. Insya Allah kita lagi tunggu rekening yayasan dan lembaga yang mau membantu kita menitipkan uang kita. Baik. Apakah nanti YPM, APII atau lembaga mana, nanti lah, kita nggak usah pikirkan nanti sekarang ya. Itu, ya. Nanti betul. kita akan rilis nanti. Tapi untuk 2 bulan ini karena sumber dana utama dari rekening aku, otomatis digabung ke rekening aku dulu. Dari rekening aku lah nanti transfernya semua. Baik, program-program yang akan kita kemas seperti program TV nanti insya Allah akan diproduseri oleh Papi Gembala. Insya Allah beliau salah satu orang yang kompeten dalam hal ini. Kita sudah punya talent-talentnya ya, kita anggap mereka talent. Pertama, program 2 gundul menjawab firman. Kedua, Tante Mika featuring Asran menjamah Oten. Ketiga, Unirifa featuring Iqbal kata Bible, kajian akademik kristologi sore dan malam. Kajian Bunda Gembala featuring Yonatan Nandar, akademik kristologi sore dan malam. Kajian pagi Unirifa bersama Bang Greg pagi. Dan 2 mualaf Jijai, Jimen dan Jay menjamah dan belum terjadwal ya. Kata masih minta waktu mereka. Dan nanti kita akan membuat program-program lanjutan seperti program-program TV nanti. Dan Anda akan melihat semuanya jadwalnya biar tidak bentrok. Dan kita juga ingin mereka istirahat sempurna ya. Jangan sampai mereka bergadang semua. Dan
Ada beberapa komal yang saya hadir di situ selalu, yaitu salah satunya Komar Yonatan Nandar kata Bible, apresiasi buat antum semua. Iqbal kata Bible dan juga Gregorius, semoga Allah mudahkan kalian semua dalam berdakwah, karena di situ aku diizinkan berdakwah. Dan Papi Gembala juga salah satu komal yang aku jadikan sebagai tempat untuk berdakwah, karena beliau juga terafiliasi dengan kami tim manajemen Mesia.org. Dan insya Allah Papi Gembala akan mengepalai divisi programmer ya. Dan Pastor Trading juga akan menjadi salah satu talent kita, di mana kita melihat ada beberapa figur-figur kita yang cukup lucu dan unik dalam penyampaiannya, Tante Mika, Pastor Trading, dan Papi Gembala. Insya Allah kalau Allah izinkan ini terjadi, terlaksana, maka next time kita akan biayai Papi Gembala, Pastor Trading, Tante Mika ke sekolah kepatikan ya. Kepatikan ya. Mau belajar Aramaik teman-teman ya. Jadi selama ini yang baru saya kuasai Ibrani, Ibrono. Jadi baru ada dua bahasa, Ibrani dan Ibrono gitu ya. Jadi tinggal Aramaik aja. Begini teman-teman, tadi ada yang bertanya, oh kemana ini bantunya gitu. Jadi untuk sementara boleh di DM saya, abang-abangku, kalau memang Anda berniat untuk berkontribusi gitu ya. Jadi di sini bukan sebesar berapa gitu ya. Iya. Ya jadi, Papi gini, Papi Gembala gini, Papi Gembala nanti saya share nomor link mereka, link mereka, link WhatsApp mereka. Papi Gembala kasih ke mereka link yang daftar itu lewat DM Papi Gembala. Papi Gembala kasih link WhatsApp, biar mereka masuk link WhatsApp. Ketika mereka transfer kapanpun, dimanapun, berapapun, mereka langsung dapat nomor ID. Nomor ID inilah kalau mereka berulang mentransfernya, nomor ID inilah yang akan mereka pegang. Yang tahu nomor ID ini plus nama, ada yang nama nanti kita tampilkan. Kalau yang tidak mau nama kita kasih nomor ID. Nanti dari nomor ID inilah yang tahu adalah mereka sendiri, pengurus tahu, dan penerima tunjangan tahu kalau itu mereka. Artinya kita mengawasi bersama agar penerima tunjangan tahu, oh ini abang ini yang kirim kita. Oh ternyata abang ini kerjanya cuman petani, dia kasih 20.000. Saya pengen para apologet sadar betul ini uang umat ya. Uang hasil pencarian mereka kalau kita gunakan untuk hal yang tidak senonoh. Nauzubillah min dzalik, saya tidak mau berurusan dengan Allah kalau masalah ini. Maka biar apologet tahu, wah ternyata ini cuma petani, beliau kasih 20.000, 5.000. Biar para apologet yang menerima tunjangan semakin semangat berdakwah, semakin menjaga kesehatan, semakin bertambah ilmu, dan tidak, kalau ada yang mau kawin lagi tidak ada tunjangan kawin ya, tunjangan jomblo juga tidak ada. Ya, cuma paling kita tuh cuman punya 3 dulu untuk sementara waktu. Yang kita mapankan tunjangan wifi dulu. Nah tunjangan makan gebrakan kita selanjutnya. Dan yang ketiga adalah tunjangan kesehatan dan tunjangan ilmu. Kita gabung nanti 2. Dan terakhir nanti tunjangan para ustadz. Dimana ustadz-ustadz kita akan kita beri tunjangan untuk mereka dakwah di komal-komal kita secara berskala. Begitu Papi Gembala? Siap Uni, siap ya. Untuk nomor WA teman-teman, izin sedikit ya, kalau teman-teman ingin berkontribusi, jadi nggak usah banyak sebenarnya teman-teman. Itu entah itu 10.000, 15.000 ya kan, ataupun 5.000. Tapi 5.000 kebangetan juga, lebih banyak aku sekian ya. Kayak gitu. Nah ini kalau kita kumpulin teman-teman ya, contoh ini ya, ini 546 nih. Nggak usah banyak-banyak, 10.000 loh. Udah berapa, ya kan? Nah ini bentuk bentuk persatuan kita teman-teman. Jadi nggak usah harus segini enggak. Jadi ini teman-teman mudah-mudahan bisa, tadi benar kata Umi, bisa membantu saudara-saudara kita yang punya komal, yang punya begadang, apalagi bahas firman loh. Firman ini nggak sedikit biayanya Umi. Saya aja udah habis 2 motor loh. 2 motor habis ini nggak kelar-kelar ini masalah firmannya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kebetulan memang saya pernah bergelut di dunia broadcast. Jadi saya tahu persis program-program seperti apa. Alangkah bagusnya kalau edukasi kita itu ya seperti inilah. Jadi tertata gitu ya. Jadi ada yang mau pagi nonton, ada yang mau siang nonton. Ini kayak seperti itu. Dan insya Allah ke depan itu akan streaming gitu loh. Streaming. Jadi nggak putus gitu tayangan, begitu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin berkontribusi, boleh untuk sementara dulu DM ke saya gitu loh. DM ke saya, nanti saya lanjutkan ke Unirifa gitu. Begitu teman-teman ya. Itu mungkin Pastor Loni ya. Silakan, mungkin sepatah kata atau bagaimana? Iya boleh, luar biasa ya. Ini kesempatan sebenarnya buat teman-teman muslim yang di bawah yang mau berpartisipasi ya. Di dalam Al-Quran dikatakan infiru kifafa wa sikola wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berdakwalah ke kalian dengan diri, harta dan waktu
di jalan Allah. Kalau kita tidak punya waktu, gunakanlah diri kita. Kalau kita tidak punya waktu dan diri, tidak ada kesempatan, gunakanlah harta kita. Siapa tahu harta kalian itu bisa membantu para berdakwah itu, insya Allah. Karena ingat teman-teman, tidak akan bergeser kaki seorang hamba, akan ditanya 4 perkara. Salah satunya rizki dari mana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan. Ini sebenarnya pembukaan luang yang luar biasa buat kalian. Tergantung kalian sendiri ya teman-temannya. Mungkin cuma itu saja. Silakan kembali ke Uni. Pokoknya saya di sini dengar arahan dari senior-senior saya di sini. Terakhir, sebelum saya berpindah komal ke kata Bible, dilanjut untuk Dua Gundul menjawab yang live di Mesia saat ini. Support Anda di YouTube mesia.org itu untuk mereka. Siapapun yang live di situ, ya itu uangnya kembali kepada mereka karena uang utama, arus utamanya dari YouTube saya. Dan kemudian terakhir adalah begini. Kami tidak mau berniat menyaingi lembaga manapun, kami tetap berafiliasi dengan lembaga besar, kita hargai upaya mereka, kita support mereka. Tetapi mohon maaf, kami tidak pemberdayaan mu'alaf ya. Kami hanya ingin fokus kepada para apologet pemberdayaan senjata-senjata Allah ini ya. Kami ingin mereka sehat, tidurnya terjaga, vitaminnya cukup, wifi-nya terbayarkan, makannya pun cukup. Itu yang kami harapkan. Dan mereka akan tetap selalu untuk dakwah tanpa lagi berpikir mau ada atau tidak ada paus, mau ada atau tidak ada bunga, mau ada tidak ada gift, mau ada donatur. Tidak ada lagi persaingan di antara kami karena kami rata semua dapat. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada iri dengki di antara kami karena kami semua rata dapat tunjangannya. Tapi syarat yang dapat tunjangan harus 2. Istiqomah bil hikmah. Istiqomah dan bil hikmah. Itu aja. Ya, selepas daripada itu kami punya tim sendiri dan kami bukan orang yang bisa diintervensi. Kami adalah independen, bukan yayasan, bukan lembaga, tapi komunitas. Komunitas peduli, pemerhati, apologet. Ya, insya Allah namanya kita kasih mesia.org. Kenapa? Karena nanti Anda bisa memantau semuanya di website. Anda bisa lihat uangnya masuk berapa, uang keluar berapa, saldonya berapa, yang kita beli emas berapa. Kita akan cepat-cepat membelikan emas. Kenapa? Kita khawatir kalau seandainya keuangan drop, dunia drop, nanti para apologet punya tabungan emas sedikit-sedikit. Itu yang kita harapkan ya. Dan untuk Apologet Award nanti kita berusaha hadiahnya adalah emas batangan, bukan uang. Karena ya nanti Bang Zek Sumba, langsung ke Papa Gembala dulu, ke Papi Gembala. Ya. Gimana ya? Boleh di DM dulu, Bang Scorpio. Oke, saya fallback ya, Bang Scorpio. Jadi nanti di DM aja, Abang ya. Nanti di DM, nanti jadi biar nanti kan perkomal ini agak susah kita kontrol ya. Jadi nanti masuk di komal saya, oh ini gitu ya. Nanti masuk di komal Yonatan Landar ini. Jadi nggak camu istilah orang Banjar, nggak kacau gitu. Ya, izin makasih sebelumnya Bang Scorpio, sehat selalu Abangku ya. Gitu ya. Makasih. Setiap sekali sebulan kita akan ungkapkan terus uang kita bersama yang kita kelola bersama. Dan by the way, sekali lagi kami umumkan, para pengurus diharamkan memakan dan meminjam uang ini, termasuk saya. Dan saya tidak termasuk kepada apologet yang menerima tunjangan. Kenapa? Karena saya nanti dibayar sama ayang saya makannya ya. Nanti kalau udah ada yang nikahin, kalau udah laku ya, pedang aja. Amin. Ya Allah, permudah semua urusannya Uni Rifa, amin. Masya Allah. Aku mah dari kerja aku lah, insya Allah dari kerja aku makan. Baik, aku izin turun. Terima kasih buat Papi Gembala. Silakan dilanjut perjuangan kita ya. Gaskan, semoga Allah ridhoi antum berdua. Jaga kesehatan, jaga makan. Jangan lupa kalau telat bayar wifi ya, nanti kalau udah dapat tunjangan masa telat lagi bayar wifi kan gitu ya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Gembala hilang dalam waktu hitungan ketiga. 1, 2, 3. Darah Yesus. Luar biasa. Iya, jadi begitu teman-teman sebenarnya ini ya. kesempatan mereka, Bang. Kesempatan mereka sih yang mau bersedekah, silakan ya. Begitu. Atau bagaimana ya? Atau mau langsung saya ketik aja nomor di bawah apa di atas ya? Tapi dikena gak ya teman-teman ya? Sabar dulu, saya kasih nomor WA aja dulu teman-teman ya. Tapi diplesetkan ya. Gimana sih cara ngeplesetin? Berapa sih nomor gua? Nomor gua berapa?
angka dicampur dengan 0, Iya, coba. huruf dicampur dengan angka begitu. Berapa? Tunggu ya. 0. Sabar ya teman-teman ya. 17. Ah. Kosong 8. Saya aja nomor nggak tahu loh, lupa. Sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nah itu dia tuh. Tunggu ya teman-teman ya. 7S. Tunggu. Ah itu. Terus, Piro? 9. Nah ini ada yang tahu nggak ini teman-teman? Nah ini nih. Nah itu nomornya tuh. Paham kan Pastor Roding ya? Paham ya? Paham nggak teman-teman? Paham ya teman-temannya, itu nomornya di atas. Ada yang tapping di bawah dari pihak Oten mengatakan bahwa Rom orang susah. Iya, kami Rom orang susah menasihati Kristen kalau Tuhan itu bukan Yesus. Memang susah sekali kami. Susah sekali. Begitu. Ya, banyak permintaan ini ya. Sudah ada fans 2 gundul loh. Wih, luar biasa ya. Sudah ada fans. Iya, Masya Allah. Masya Oke, Allah, kita naikkan dulu ya teman Kristen lagi ya. Oke. Iya, silakan. Oke, kita coba lihat dulu ya. S itu 5 ya teman-teman ya. S itu 5. B itu 8. Kayak gitulah. Itu yang terakhir kok kita baca seperti bagaimana lah bahasa-bahasa daerah Ternate itu. Itu kalau orang Ternate ada atau orang Maluku ada itu bahaya itu. Betul Kenot. Betul. Iya. Oke, Javelin. Ya. Javelin. Ya, sore. Ya. Sore Muslim Kristen abang. Oh, Kristen. Oh, Javelin. Jemaatnya Bang Lodi ini coba. Monggo silakan. Saya nggak campur loh. Saya nggak campur loh, silakan. Ya kita kasih dulu, aplaus dulu. Ya, silakan Bang Javelin. Saya cuma mau menjelaskan bahwa pencipta Tuhannya satu, yaitu Yahweh yang Maha Pencipta dan Maha Besar, yang Maha Esa. Dia yang berkuasa atas segala alam. Maka kalau kemudian muncul dapat tujuh ada Allah-WT, dia ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta dan Maha Besar. Itu aja. Kita adu aja nanti Bang. Tanggo itu menang siapa? Tapi begini Bang Javelin, aduh guguknya itu. Jadi gini Bang, saya ini maaf ganti-ganti ke Jimity ya. Jadi gini Bang, buminya satu, mataharinya satu, Tuhannya ada berapa Bang? Satu dia. Satu. Oke. Bentar. Tuhan itu Rob itu banyak Robnya, tahu enggak? Jadi apa mau disebut apa? Mau disebut apa? Yahweh-nya satu, Yahweh satu, Allahnya banyak. Ada Allah di negeri Mekah, ada Allah. Yahweh itu satu. Yahweh berkuasa atas segala Allah. Dalam Mazmur 6 ayat 4 dikatakan bahwa Yahweh berkuasa atas segala Allah. Maka Allah itu akhirnya di neraka dalam buku 4:0. Ya, Bang, tahu nggak? Nanti saya buka YHWH itu banyak loh, dewa Mesir loh. Berapa? Mau saya buka? Itu berapa ini ya? Mau nggak saya buka? Yang sampaikan melalui Musa. Yang mau nggak saya buka? Sebentar. Dari mana YHWH itu? Mau nggak? Aku mau ya. Enggak. Mau nggak saya buka bahwa YHWH itu adalah dewa perang? Mau nggak?
babi itu cuma satu, yaitu yang bertetap yang bertemu pada Musa. Enggak, gini loh Jeffrey. Mau nggak saya buka bahwa YHWH itu dewa perang? Mau nggak saya buka datanya? Dosa terbesar Allah itu adalah karena ini menamai Yahweh yang Maha Kuasa. Dosa terbesar dari YHWH ya. Saya diam dari tadi, saya berpikir ini kok melintas agama, kok jadi kok malah kesurupannya. Iya. Oke ya teman-teman ya, bisa di screenshot dong. Itu di atas saya mau copot itu teman-teman ya. Saya lepas nomornya ya. Silakan di screenshot ya. Nanti kalau Anda mau masuk boleh. Jadi nanti saya langsung arahkan ke Unirifa gitu loh teman-teman ya. Siap Abang Ababil ya. Pas udah tuh ya. Nah itu gabung sama itu juga kalau ada yang mau langsung sih juga nggak apa-apa. Di itu nomor apa ya? GoPay ya teman-teman, GoPayment. Ya itu GoPayment itu. Ya tapi nggak apa-apa, gampang lah itu ya. Gitu. Silakan. Mungkin teman Kristen silakan naik ya. Izin saya hapus dulu ya teman-teman ya. Nah ini saya hapus dulu biar kita ini. Global Universe, ini Muslim Kristen lah Bang. Selamat malam Papi Gembala dan Pastor, ini Pastor Loading. Malam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk gabung di forum yang keren ini. Karena saya baru gabung, baru ngikutin dan baru tahu juga ada Papi Gembala dan Pastor Loading. Jadi saya ingin bertanya dulu, boleh nggak ya? Mau bertanya apa mau diskusi? Bertanya boleh, diskusi boleh, Papi. Oke, kalau bertanya nggak apa-apa, nggak open cam. Tapi kalau mau diskusi silakan open cam. Kalau begitu saya bertanya saja ya Papi Gembala. Boleh bertanya, duduk manis, ambil aqua gelas duduk. Nggak boleh membantah ya. Kalau bantah open cam. Tentu saja Papi, saya akan menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran. Tunggu, Katolik apa Kristen? Saya Islam modern. Islam modern. Gimana itu? Semodern apa Kak Islam itu? Saya agak bingung. Oke, jadi begini, Islam modern ini baru saja saya populerkan sekitar 2 jam yang lalu. Jadi saya karena diberikan kesempatan ini, pertama saya sangat bersyukur sekali. Yang kedua saya sangat bahagia sekali karena Papi memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Karena kalau Papi nggak ngasih kesempatan saya untuk berbicara, matilah aku. Karena apa? Ya nggak bisa ngomong. Jadi saya ngomong apa? Bersin kok jatuh ya? Kenapa saya bersin jatuh? Berarti betul apa kata Islam teman-teman, bahwa di lubangnya orang Islam itu ada setan. Makanya kita bersin tadi, setannya jatuh. Ya, saya bersin tadi loh. Mana ada Islam modern pula? Kau ini bagaimana kau ini? Oh ada Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya. Iya, kayak apa kabar Pak Haji? Sehat? Kabar baik. Silakan Pak Haji, silakan. Ada yang mau disampaikan Pak Haji? Ya, semoga sukses selalu aja. Teruskan aja apa yang dicita-citakan. Juga untuk apologet ya. Siap Pak Haji. Master Loading. Oke, terima kasih banyak. Saya di bawah aja menyimak nih. Iya, siap Pak Haji, siap ya. Makasih Pak Haji ya sudah mampir di room kami Pak Haji ya. Siap. Yang bertaraf internasional ini Pak Haji. Canda kita. Oke Pak Haji ya, saya turunkan ya Pak Haji. Oke, ya. siap. Terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Aneh-aneh kita tamu kita ini ya. Ada pula Islam modern, apa yang mau dimodernkan? Jadi di sini kita ulangi kembali ya teman-temannya. Kalau mau bertanya tidak perlu open cam, silakan bertanya, dua gundul menjawab tanpa kalian sanggah. Kalau kalian mau sanggah silakan open cam, kita berdiskusi. Di sini sudah sediakan di tema, di sini kita masih tema dalam mode keselamatan. Karena Islam meyakini di luar Islam tidak ada selamat. Oke, silakan lanjut.
Iya, Jala. Kok ngopi? Muslim Kristen? Halo Jala. Astagfirullah. Aduh. Lanjut. Kamu ini global aneh-aneh, kamu itu logonya aja logo Dajjal. Gimana lah kamu ini? Aduh. Udahlah, jadi gini, siapa ini? Udah hidup itu biasa-biasa aja. Tidak usah yang terlalu over lah, apalah macam-macam kalian ini. Udah nggak usah lah, inilah apa kamu ini global. Gambar aja Dajjal gitu, gimana kamu bisa diterima orang gitu loh. Jadi manusia itu biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan. Kalau saya prinsip hidup seperti itu loh. Nggak usah terlalu pengen gimana gitu, ada sesuatu yang berlebihan itu ujungnya pasti tidak baik gitu. Betul ya Pastor itu ya? Nah, di dalam bahasa Medannya wujibifan. Nah itu kamu ini terlalu berlebihan, akhirnya kamu stres gitu loh. Ada pula halo Yudo, Muslim, Kristen, Katolik? Muslim bang. Aduh, kaget saya bang. Semangat. Kalau Muslim ini semangat ya naik ya. Ya silakan bang. Ya. Enggak bang, ngasih support aja. Terus jalan perjuangan. Oh gitu. Gitu doang bang. Oke. Iyalah. Iya. Senang. Bercanda kita bang. Makasih bang ya. Siap. Oke abangku, makasih sudah mampir bang ya. Masya Allah ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang Yudo. Masya Allah ya. Silakan teman-teman Kristen naik lagi dong. Siapa ini ya? Aduh, si global apalah kau ini. Iya. Oke, yang sudah WA, saya belum bisa baca karena perangkatnya satu ya teman-teman ya. Perangkatnya satu ya, WA-nya juga di situ. Nanti saya baca ya pelan-pelan lah ya. Makasih abangku yang sudah respon ya, yang sudah WA tadi ya. Mungkin apa? Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga apa yang Anda rencanakan gitu kan ya sudah menjadi amal gitu loh buat yang ke depan nanti ya di akhirat. Oke. Siapa ini? Isar, Muslim Kristen malam. Isar, halo. Salah tekan bang, salah tekan. Oh salah tekan. Oke bang Isar ya. Waalaikumsalam abangku. Iya saya turunkan izin nih bang ya. Maaf ya. Iya. Oke bang Tisar, sehat-sehat selalu, masya Allah. Iya. Oke, ada lagi? Atau kita sapa-sapa deh. Siapa tahu ada teman-teman yang mau naik ya. Ada Pak Robert, naik aja Pak Robert ya. Kalau pengen ngobrol santai ya. Pak Nur Hadi, kita naik aja lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Nur Hadi. Silakan Bang. Oke, saya turunkan dulu ya Pak Nur Hadi ya. Makasih Bang. Ya. Kita sudah berapa jam? Du.
Iya, sabar, sabar Bang. Ini masih lagi jam ini mungkin ya. Lagi jam makan atau jam apa ya. Siap Abang Kut. Makasih. Pak Robert, kalau mau naik Pak Robert, kita diskusi santai aja Pak di atas ya. Ya silakan, mungkin teman-teman Kristen silakan minta permintaan ya. Bang Robert, naik aja Bang Robert. Kita santai-santai aja ngobrol di atas abangku. Ya. Halo, malam Bang Robert. Bang Robert. Motor. Udah ayam malam ya, 6:30. Iya. Enggak, Gimana, saya Bang? nanti aja mau ini, nanti saya lagi ngetik, nanti kita lanjut ini ya. Saya cuma seneng aja ngelihat nih, semakin bersinar aja nih. Apa ini? Sampai jidat dong. Saya coba semakin bersinar. Iya, lagi di mana kok? Di rumah kah? Di rumah lah. Oh, di rumah. Ntar saya lagi ngetik dulu, nanti saya lanjut. Tuh salam sama itu yang satu itu. Oh iya kah? Ternate itu ternyata. Iya. Nanti kalau Pak Robert turun, saya nggak kasih turun kalau nggak asyhadu. Saya kunci.